warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Reza Anastasia dengan NIM D0424314. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan studi kasus keamanan jaringan dan keamanan data pada sistem Smart City berdasarkan ilustrasi sistem yang ada pada tampilan ini. Nah, jadi sebelum masuk, sistem Smart City pada gambar ini digunakan untuk memantau kondisi lalu lintas, serta sistem ini bekerja dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT, di mana data dikumpulkan oleh sensor, dikirim melalui jaringan, lalu diolah oleh server pemerintah daerah. Baik, langsung saja kita jelaskan. Yang pertama ada sensor lalu lintas di sini, yaitu perception layer. Nah, bagian pertama adalah sensor lalu lintas yang terpasang di jalan raya ini. Kita bisa lihat ada dua kendaraan di sini dan ada sensor lalu lintas, semacam CCTV bentuknya. Nah, sensor ini berfungsi untuk mendeteksi jumlah kendaraan, kepadatan lalu lintas, serta kondisi jalan secara real time. Dalam arsitektur IoT, bagian ini disebut sebagai perception layer karena berfungsi sebagai lapisan untuk pengumpul data dari lingkungan fisik. Nah, data yang dihasilkan oleh sensor ini masih berupa data mentah dan belum diproses. Begitu. Lalu kita lanjut ke network layer atau jaringan Wi-Fi. Nah, data dari sensor tadi dikirimkan ke server melalui jaringan Wi-Fi. Nah, bagian ini termasuk ke dalam network layer karena berfungsi sebagai media komunikasi untuk mentransmisikan data dari sensor menuju ke server. Lalu, karena menggunakan jaringan kabel, data yang dikirimkan melalui Wi-Fi memiliki potensi risiko keamanannya. Lalu kita lanjut ke server, yaitu server pemerintah atau application layer. Nah, jadi di sini data yang dikirimkan tadi kemudian diterima oleh server pemerintah daerah setempat dan ditampilkan dalam bentuk dashboard untuk petugas. Bagian ini disebut sebagai application layer karena data sudah diolah dan digunakan oleh aplikasi. Jadi disinilah datanya yang sudah diolah dan digunakan oleh aplikasi. Nah, lalu untuk menjawab pertanyaan sesuai soal UAS, nah di sini ada kebocoran data. Nah, jadi ada kasus ini, kebocoran data terjadi saat proses pengiriman data melalui jaringan Wi-Fi. Oleh karena itu, layer IoT yang paling mungkin menjadi sumber masalah adalah network layernya. Karena jaringan ini tidak dilindungi dengan sistem keamanan yang kuat, maka data lalu lintas dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, jadi serangannya yang mungkin terjadi. Nah, ini ada 3. Ada airdropping, ada man in the middle, dan ada unauthorized access. Nah, baik saya jelaskan apa itu airdropping. Airdropping ini semacam penyadapan data saat data dikirimkan melalui jaringan. Jadi di sini akan ada penyadapan data saat data yang dikirimkan melalui jaringan Wi-Fi. Lalu ada man in the middle atau laki-laki di tengah. Inilah penyerang berada di tengah komunikasi antara sensor dan server. Jadi dapat membaca atau memodifikasi data. Nah, jadi inilah yang bisa memodifikasi datanya dan bisa membaca data-datanya. Lalu yang terakhir ada unauthorized access. Ini itu akses sistem tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang. Nah, jadi ini semacam akses ilegal ya. Tidak ada izin dari pihak yang berwenang
seperti dari pemerintah dan lainnya. Baik, adapun solusi keamanan di sini. Yang pertama untuk perception layer. Nah, pada perception layer ini, solusi keamanan yang dapat diterapkan adalah enkripsi data sensor, penggunaan identitas unik pada setiap perangkat, serta pembaruan firmware secara berkala. Lalu ada network layer. Pada network layer, solusi keamanan meliputi penggunaan protokol Wi-Fi yang aman seperti WPA3, penggunaan VPN, TLS, atau SSL, serta firewall dan sistem deteksi intrusi untuk mencegah penyadapan data. Lalu yang terakhir ada application layer. Nah, pada application layer ini, keamanan dapat ditingkatkan dengan menerapkan kontrol akses berbasis peran, lalu autentikasi ganda, enkripsi database, serta memonitoring aktivitas sistem secara berkala. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari gambar ini. Nah, dengan menerapkan solusi keamanan pada setiap layer IoT, risiko kebocoran data pada sistem smart city sudah bisa dapat diminimalkan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.